Charles V membuat keputusan yang mengejutkan dunia, ia mengundurkan diri. Ia membagi kekuasaannya kepada dua penerus saudaranya Ferdinand, yang menerima Austria dan mahkota kekaisaran, serta anaknya, Philip II, yang menerima Spanyol, Belanda, dan dunia baru. Charles lalu pensiun ke sebuah biara kecil di Houston, Spanyol, tempat ia menjalani hari-hari terakhir dalam dol dan renungan. Ia membawa serta jam-jam mekanik kesayangannya dan kadang memperhatikan mereka rusak, lalu berkata kepada pengunjung, "Bagaimana mungkin aku berharap bisa mengatur dunia ini, sedangkan aku bahkan tak bisa mengatur jam-jam ini bekerja serempak." Pada bulan September tahun 1558, Charles V wafat dalam keheningan. Ia dimakamkan di Biara Escorial, tempat yang kelak menjadi pusat kekuasaan anaknya, Philippe. Epilog, bayang-bayang seorang kaisar. Charles V hidup dalam zaman yang bergolak masa reformasi, penaklukan dunia baru, dan peperangan tanpa henti. Ia gagal menyatukan Eropa secara spiritual, namun warisan kekuasaannya tetap dikenang sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah umat manusia. Dalam dirinya tergambar ironi, seorang raja yang memerintah dunia, tapi hidup dalam kesepian. Seorang kaisar yang mengejar kesatuan, namun dihantui perpecahan. Ia adalah raja terakhir yang benar-benar mengklaim warisan kekaisaran Romawi, dan mungkin satu-satunya manusia modern yang pernah memerintah negeri seluas dunia. Mahkota yang membakar, kisah Philip II, anak dari Charles V. Bagian 1, anak raja, pewaris dunia. Philip dilahirkan di Valladolid, Spanyol, pada tahun 1527, di tengah kemegahan kekaisaran yang sedang membesar. Ayahnya, Charles V, tidak hadir di samping Guayan. Sang kaisar berada jauh di utara, sibuk menata dunia. Maka sejak kecil, Philip tumbuh bukan dalam pelukan, tapi dalam disiplin. Ia dididik oleh cendekiawan dan pendeta Jesuit, dipersiapkan untuk memerintah, tapi juga untuk menderita. Karena menjadi raja dalam dunia sebesar itu bukanlah karunia melainkan beban. Ia belajar bahasa Latin, sejarah, strategi perang, dan yang terpenting, iman Katolik yang tak tergoyahkan. Ia diajari bahwa ketertiban berasal dari Tuhan, dan tugas raja adalah menjadi tangannya di bumi. Saat ayahnya melepaskan mahkota, Philip menerima warisan paling luas dalam sejarah dunia modern, Spanyol, Napoli, Sisilia, Milan, Belanda, dan tanah jajahan di dunia baru yang membentang dari Meksiko sampai Filipina, negeri yang dinamai sesuai namanya sendiri. Namun satu hal tidak diwariskan padanya, mahkota kekaisaran Romawi suci. Mahkota itu diberikan kepada paman Philip, Ferdinand.